sempet gak dikejar-kejar gitu sama orang? Aku tipe orangnya tuh yang apa ya, benar-benar membatasi sih. Jadi misalnya pun ada yang deketin aku atau misalnya ada yang ya udah TP-TP lah udah ketahuan tuh biasanya aku kayak udah jaga jarak atau enggak lebih ke ya udah lo butuhnya apa misalnya gitu. Sekarang kamu punya pasangan gak? Aku ada partner. Dulu waktu menikah berarti pasangan kamu laki-laki dong? Sekarang pasangan kamu laki-laki atau perempuan? Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Lula Unfilter, tempat yang ternyata julid itu wajar-wajar aja. Dan hari ini, saya tuh excited banget tau gak? Ketemu satu narsum yang beda dari yang lain. Agak-agak amfibi, kenapa? Hidupnya yang di dua alam, di air juga gitu ya, di darat juga. Langsung ya kita ketemu sama Rin Putri. Oke, aku mesti baca nih. Dia tuh ya pertama kali dia mermaid profesional, terus kemudian dia underwater dancer, sama dia juga free diver. Bener nggak? Betul banget. Aku manggilnya Rin aja ya. Rin aja. Rin, udah berapa lama jadi amfibi? Jadi mermaid dong, jadi amfibi. Kalau mermaid tuh aku mungkin bisa dibilang dari tahun lalu 2024 di bulan Juni or Juli itu aku pertama kali ikut course mermaid. Terus Wait. Jadi 2024? betul. Baru setahunan? Baru setahunan. Cinta nggak kamu tapi? Bucin banget Kak. Jadi mermaid? Jadi mermaid tuh aku bucin banget. Kayak awalnya tuh memang mermaid itu aku nggak ada pikiran tuh mau masuk mermaid. Kayak bener-bener orang aja aku aja baru tahu. Oh ada ya? Ada tuh ya pekerjaan yang namanya mermaid profesional. Baru bingung. Oh ada ya? Oke. Ada ternyata dan dia sekarang cinta banget. Cinta banget. Kenapa? Karena ternyata tuh di mermaid I find myself. Terus juga aku tuh bisa menemukan arts di dalam mermaid itu. Terus kamu nyaman, tenang di dalam air pun, dan aku bisa berekspresi sambil mermaid, sambil aku berekspresi. Ini hari ini tuh kamu dengan sebegitu baiknya nih ya, segitu baiknya ya. Dia pakai baju mermaidnya, terus semua dengan hiasan yang biasa dipakai kalau lagi menyelam. Lagi menyelam, lagi di dalam air. Kita tuh nontonnya gimana sih? Kita nonton di ini sebagai kemudian jadi film aja, atau kita bisa lihat di kaca gitu gimana sih? Atau gimana? Oke, jadi tuh mermaid, professional mermaid itu ada banyak kerjaannya, nggak cuman as a performance di She World atau di akuarium, tapi kita tuh biasanya juga ada yang misalnya hire sebagai produk iklan atau misalnya film dan lain-lain, atau kita bisa ngajar mermaid baru. Gitu. Jadi contohnya kayak aku sekarang aku lebih menekuni untuk sebagai edukator atau instruktur mermaid dan underwater dance gitu dari SSI. Oke, kalau misalkan nih aku pengen lihat kamu perform gitu ya. Aku kemana? Kalau sekarang mungkin bisa ke Jakarta Aquarium. Iya, oke. Kamu ada tuh? SeaWorld. Kok kita gak ketemu sih? Tergantung jamnya. Oh ada, jadi pokoknya udah pertunjukan. Nah, ini yang kamu pakai nih, yang kamu pakai nih. Itu panjang kan bawahnya tuh ya, kayak tailnya gitu. Betul. Itu berapa panjang? Ini panjangnya di sekitar, kalau dari sini ke sampai kaki, mata kaki itu sesuai dengan panjang kakiku di sekitar 120-an. Terus nanti dari dari ujung sampai kaki ujungnya itu tuh tergantung model tailnya. Kalau yang punyaku lumayan panjang, ya mungkin ada kali 1 meteran. Supaya pas kamu gitu kan cakep ya kelihatannya ya. Betul. Jadi kayak tinggi gitu. Kan sebagai kaki kan kalau misalnya di dalam air gitu. Kamu ngerasa gak sih pas kamu gitu jadinya cantik banget gitu? Tentu harus slay. Slay. Terus matanya dia ya kiri kanan aja warnanya beda. Betul. Pertanyaan saya adalah supaya kelihatannya kayaknya magic banget atau gimana sih? Betul. Jadi tuh kalau misalnya tahu kucing yang beda matanya, itu tuh aku ngeliat itu kan kayak kok gitu kan ya. Lucu gitu kan. Nah, aku pengen kayak gitu juga. Makanya aku pakai soft lens yang selalu berbeda. Either misalnya yang warnanya bener-bener yang kontras, satu merah atau satu pink, satu biru atau enggak satu hijau, satunya yang warna ungu. Jadi kayak emang bener-bener kontras, jadi supaya kelihatan beda gitu. Ketemu mermaid karena apa? Sebelum kamu mermaid kamu apa memang? Sebelumnya aku corporate life
corporate slave. Jadi aku Diulang. Kamu kerja kantoran biasa begitu? tadi aku kerja kantoran. Nah terus kamu ujuk-ujuk tuh jadi gimana? Lebih ke apa ya? I found my passion, I found my Ya tapi kan ujuk-ujuk life. jadi berenang dong. Tapi kamu bisa berenang? Sebelumnya bisa, memang aku berenang dari Tadi dia bilang dari ini, kecil. saya nggak bisa berenang, baru belajar berenang. Ampun. Jadi gini, Ya kamu sih. kerja kantoran, terus ujuk-ujuk kamu jadi mermaid. Ini nih yang nemuin tuh apa? Karena passionnya mermaid itu sih kayak gini. Kalau misalnya aku memang awalnya kan bekerja ya kan, aku passion di bidang pekerjaan aku. Then I found something new, I found something that I like, I found something that Iya, siapa I yang cannot- bring that tuh siapa? Yang tiba-tiba ngasih ide ke kamu bisa loh jadi mermaid atau kamu bisa loh kan bahasa mulu ya. Ya, Iya dong ya nggak sih? myself, literally Kamu myself. lihat di mana tiba-tiba teng gitu. Lihat banyak perform. Jadi teman-teman freediver aku itu kan juga Oke, itu kunciannya. Iya, Dia iya. diver dulu. Free dive dulu. Emang udah biasa free diver. Iya, betul. Oh, itu berapa lama free diver? freedive tuh aku udah lumayan lama dari 2020 Memang atau kamu 2021. hobi lah. Aku suka banget yang namanya air, aku suka Tapi banget. belum dancing. Dancing itu along the way sama mermaidnya. Nah itu barengan berarti kan setahun lebih lah kita Betul, pegang ya. betul, Tapi betul, sebetulnya yang memang udah dikerjain adalah free diving. Free diving berapa lama kamu bisa dalam air? Statik aku di 3 menit 46 detik. 3 menit. Kita udah gelagapan langsung ketahuan. Karena sebenarnya itu akan bertambah terus kalau misalnya aku sering latihan. Yang paling lama bisa tuh tahan teman-teman kamu berapa lama? Ada yang sampai di 4,5 tuh ada. Bahkan instruktur free dive aku tuh kayaknya waktu itu bisa sampai 4,5 deh. Jadi emang beliau tuh apa ya, karena sering latih juga, jadi napasnya panjang, amfibi. Kita bisa nggak sih ngeliatin fotonya videonya Rin di sini? Kita keluarin yuk biar kebayang gitu loh ya. Nih liatin ya. Boleh. Tapi memang tuh liatin. Amazing. Liatin Indonesia yang cantik gitu ya Rin ya. betul. Terus tiba-tiba ada perempuan di air tuh, yang kayaknya nikmat aja gitu. Betul. Terus itu nggak ada bubble, nggak ada apa. Emang udah latihan ini kan berarti kan? Karena udah terbiasa. Jadi aku pas turun itu aku nggak ada latihan, tapi ya udah karena udah terbiasa. Rin ini kan di laut Rin ya. Betul. Kamu kan melek begitu aja. Kok kamu nggak rasa asin? Kan biasanya kalau asin tuh bikin perih. Sudah biasa. Jadi sebelum dari Gorontalo ini tuh memang aku sudah dilatih untuk membuka mata di dalam air, terus nggak pakai nose plug. Jadi emang hidungnya tuh juga kemasukan air, harus tetap tenang dan ekspresinya tuh tetap harus terjaga. Sementara Gitu. kita ya baru dikit kena aja gelagapan. Oh udah bukan, nggak bisa mermaid kita ya, kita nonton aja. Iya. Tapi gini kan dari situ terus dapat kan nikmatnya. Tapi kalau free divingnya kan udah tahu dong nikmatnya Iya, udah dapat. betul. Tiba-tiba sampai mermaid itu yang pertama kali ngenalin siapa? Yang pertama kali ngenalin mermaid Ke itu mermaidnya? circle Si free diving. Jadi mereka ada barangkali juga yang ikutan gitu. Betul. Kamu latihan berapa lama? Di mermaid dari yang 2024 bulan Juli itu. Berapa lama kamu di trainingnya berapa lama? Di trainingnya sebenarnya untuk mendapatkan si license-nya itu, SSI Mermaid itu aku di cuman 2 bulan sih waktu Karena itu. kamu udah biasa free diving. Iya betul. Dan Oke. juga untuk jadi sebenarnya tekniknya kan juga beda berenangnya untuk mermaid dan juga untuk free dive gitu. Jadi pokoknya kayak, kamu udah nahannya udah bisa berapa menit. Iya. Tapi pas musik gayanya udah bisa beda dong pasti kan. Nah, mesti cantik kan. mesti gitu cantik, ya. cuman kan pada saat itu aku masih kaku karena kan masih gaya free dive kan ya udah gitu-gitu aja. Kalau mermaid tuh benar-benar harus meliuk, harus Dan kamu senang? slow. Aku senang. Belajarnya aku senang. Nanti dulu, terus kalau kamu berhenti dari kerja yang sebelumnya terus gimana? Nggak ada orang rame? Ibu kamu, orang tua kamu semua gitu repot nggak? Gimana sih gitu? Kerja tuh susah tahu nggak? Iya benar. In this economy pula ya Iya, kan. iya.
Justru itu. Jadi kayak aku kenapa memilih untuk menggebrakan diri ya udah kayak by corporate life, Hello Mermaid Life. Itu karena aku satu in this economy kan emang agak susah untuk cari kerja. Jadi menurutku ya udahlah aku daripada cari kerja lagi atau aku harus beradaptasi lagi dengan new corporate life. Ini, daripada bersaing sama banyak orang. Betul. Aku Bersaing lebih jadi mermaid itu baik- lebih susah atau lebih maksudnya gini, kan maksudnya kamu persaingan kamu tuh nggak serame kalau kamu di Betul, di kantoran ya, gitu di pasar loh. kerja kan. Nah, sebagai mermaid pun juga ya sebenarnya sih udah banyak instruktur mermaid di luar sana. Cuman kan bagaimana kita yang menggebrakan itu lagi kan iya, di dunia dan mermaid. kamu suka Dan anyway aku suka gitu ya. anyway. Jadi kayak Tapi ada aja ide-idenya. economic wise ya, Iya. economic wise. Ngomongnya sok-sok pelan-pelan gitu. Dia maksudnya apakah jadi jauh lebih kecil dibanding yang kantoran atau barangkali malah lebih besar gitu? Tergantung pasar, tergantung kita dapat muridnya seberapa banyak sih. Kalau misalnya, ya again, misalnya kayak aku akan buka harga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadi so-so. Yang penting Sebulan-sebulan deh kira-kira kalau kamu bandingin selama 1 bulan kerja corporate sama kerja ini gimana tuh? Kalau untuk sekarang now karena aku masih merintis hitungannya, ya pasti akan lebih kecil karena dibanding dengan gaji. Tapi jauh bulanan. banget nggak? Aku sih percaya nanti kalau misalnya aku udah punya nama dan segala macem, murid-muridku banyak, pasti lebih. Sekarang nih yang pesaing kamu nih yang udah ngetop banget, emang berapa banyak sih? Ih banyak banget Kak, muridnya udah sampai ratusan. Muridnya beratusan, tapi dianya sendiri orang tahu namanya dia gitu. Tahu. Kok aku nggak tahu? Itu sebetulnya juga, Oh. itu juga sebenarnya coach aku, itu istilahnya apa ya, instruktur aku juga. Cewek juga gitu? Cewek juga. Jadi aku itu lulusan dari Putri Duyung Indonesia. Ada namanya Putri Duyung Indonesia. Setelah itu, ada Putri ini, Putri Iya. Batik, ada Putri Duyung. Sedap. Putri Duyung Indonesia, dan itu tuh salah satu dari sekolah-sekolah mermaid yang besar di Jakarta, di Indonesia. Oh my God. Dan itu tuh yang punya atau instrukturnya tuh namanya Kak Pia. Itu tuh beliau adalah instruktur aku juga waktu pas aku ngambil mermaid instructor. Jadi dia trainer aku waktu pas jadi mermaid instructor. Dan aku jujur beliau itu merupakan sosok yang aku idolakan karena aku pengen jadi beliau gitu. Kenapa kayak? Tapi mau sampai kapan kamu di sini? Ya kalau bisa sih selamanya sampai tua sih Kak. Ada batasan umur nggak? Enggak. Ada nggak yang nenek-nenek jadi mermaid? Ada. Ada. Jadi apa namanya Oma Mermaid? Tapi gimana jadinya? Ada. Maksudnya kayak memang nggak di Indonesia, tapi di luar negeri tuh ada. Aku waktu itu pernah ketemu. Jadi tuh aku ikut competition. Langsung mikir, kita kan kalau udah tua ya kan pada pakai tongkat. Iya, Kalau dia kan iya. enggak, dia kan berenang, jadi nggak perlu pakai tongkat. Justru Jangan kalau sedih. misalnya kita sering berenang, kita lebih awet muda tau. Oke, langsung Kenapa? ngebayangin. Maksudnya kita kan maksudnya kan direndam lulu ya. Apakah kemudian kolagen kita lebih tahan atau gimana Lebih sih? ke karena ini aja sih, air itu kan membawa kita lebih tenang. Oh ya, that's true. Ya That's kan? true. Tiba-tiba Bahwa nggak kita ada lebih- suara, nggak ada apa-apa. Ya Just kayak kita enak banget tenang, gitu. terus habis itu kita bisa enjoy ourselves di dalam air. Terus dengan itu tuh kita juga meditasi. Di dalam misalnya kayak sebagai mermaid as a meditation itu bisa juga. Karena kita memilih diri kita untuk jadi mermaid, untuk tenang di air sebagai meditasi dari misalnya semua masalah-masalah hidup. Tapi kita kan dapetin yang enak-enak ya. Dia meliuk-liuk, dia cantik. Tapi kan ada dong cerita susahnya dong. Betul. Pernah nggak sih susah? Pernah tentu saja. Coba ceritakan kepada kita. Susahnya tuh lebih ke struggling waktu pas aku awal-awal jadi mermaid sih. Jadi tuh gini, aku tuh tipe orang yang suka men-challenge diri sendiri. Jadi waktu pas aku udah lulus mermaid SSI, aku mencoba untuk ikut competition. Jadi mermaid tuh ada competition ya. Apa? Oke, yang dihitung apanya? Semua. Jadi waktu pas kita dive 1 atau kita pas turun pertama dan kedua itu tuh ada namanya gerakan yang wajib kita ikuti dari si Oke. penyelenggara. Nanti, seberapa manis laliukannya Betul, gitu, seberapa betul. halus. Kan kalau Betul. kaku kan ya nggak asik dong liatnya betul. gitu. Terus nanti yang turun yang ketiga, keempat dan yang lainnya itu baru terserah kita freestyle lah istilahnya. Nah, itu dia tuh bisa Nah, masukin segala macam stylenya iya, kita yang betul. kamu suka dong pasti. Betul, Kelihatan. Gitu. Oke. Nah, sementara di dive 1 dan 2 ini menurutku gerakannya tuh cukup sulit.
Karena itu menurutku udah advance banget, sementara kan aku baru lulus di mermaid yang biasa ini, aku belum belajar. Tapi kamu menang nggak? advance. Pernah menang nggak? Belum, tapi aku melihat banyak Kesempatan. performance lain di mana itu menjadi inspirasi aku. Tapi gini, kalau misalkan kamu diving, bukan diving sih, pas lagi mermaiding tiba-tiba ada sesuatu lah yang membahayakan. Kamu pernah nggak? Di laut ada banyak sih. Maksudnya gimana tuh di laut? Jadi kan aku mermaid di laut juga. Jadi Ada mermaid, hiu gitu lewat? enggak, lebih Enggak. ke banyak apa sih koral-koral yang apa ya. Jadi Apa tuh kehempas ke kok? iya, jadi tuh kita di laut kita juga tetap harus menjaga apa ekosistem di laut kan. Sementara kita pakai tail. Apalagi kalau misalnya tailnya terbuat dari bahan apa namanya kain. Pernah gitu nggak nyangkut gitu? Nah, itu pernah waktu itu nyangkut. Jadi tuh kita harus bener-bener pelan-pelan ngebukanya. Gini kesannya kan cuma gitu. nyangkut, bukan. Karena kalau dia nyangkut, dia udah 3 menit di situ. Tapi bisa. Jadi kayak waktu itu memang awalnya panik Gelagapan dulu. nggak? Awalnya panik dulu. Cuman ya caranya balik lagi kayak jangan rusak koral, harus pelan-pelan bukanya. Jadi akhirnya kayak aku ke atas aku coba ke atas pakai snorkel. Koral nyawa. Koral nyawa. Nyawa, masa koral gitu dong, pasti enggak ya? Kalau misalnya emang udah susah banget, waktu itu pernah hampir Aduh maaf ya susah jadi banget. marahin ya, coba ya. Apalagi yang kemudian merhatikan lingkungan hidup. Kan kalau udah nyawa, Betul, koral kan nggak caranya tahu deh. adalah akhirnya aku waktu itu lepas tail. Oh kamu lepas. Aku lepas. Jadi kayak naik lebih dulu, baik, balik lagi. Betul, lebih baik aku ya udah kalaupun misalnya tailnya rusak ataupun hilang, it's okay, kita bisa beli lagi daripada nyawa yang hilang, betul kan? Betul. Daripada koral yang rusak. Ih hebat Aku ya dia daripada koral yang rusak. Betul, aku lebih baik kehilangan tailku yang aku bisa beli lagi daripada kehilangan koral atau. Tapi itu pernah kejadian? Pernah kejadian. Dan sebenarnya di mermaid pun untuk mendapatkan license mermaid itu kita diajarkan safety. Iya pasti ya. Gitu. Itu Jadi udah kayak paling safety-nya penting. salah satunya adalah kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya di laut atau di pool, ya misalnya kayak kita udah over CO2 atau apa, kadang-kadang kan udah kayak gitu kan. Nah itu tuh caranya supaya kita gampang naiknya, kita harus buka tail. Buka tail, jadi kayak lepasin aja deh. Jadi supaya itu, dan never dive alone. Gak boleh diving sendirian. Jadi harus selalu ada temen yang liatin kalau ada apa-apa, jadi ketahuan. Betul, ya. either minimal banget berdua. Kalau misalnya memang yang satunya, Kalau dua-duanya nyangkut, kalau pokoknya dua-duanya lepasin pokoknya aja lepasin tailnya aja, gitu betul. ya. Setidaknya kan kita ada istilahnya sama-sama ngobrol gitu kan, kayak udah lepasin aja gitu. Kalau sendiri nggak ada yang tahu. Jangan bayangin ngobrolnya, enggak. Iya dong, gitu-gitu. Iya, kebayang di air. Tapi ini aku tuh mau nanya sesuatu yang agak-agak bodoh sih, tapi nggak apa-apa ya. Boleh. Maksudnya gini kan, kamu kan mens gitu ya, dan kamu kalau udah perform terus, tuh gimana sih gitu. Aku tuh bukan ngomongin mengenai ada cairan mens yang keluar, bukan loh. Cuma kita kalau mens itu kan perutnya nggak Sakit, enak, ya, benar, yang gitu deh gitu maksudnya. Ini based dari pengalaman aku ya. Jadi aku waktu kemarin banget aku di Kebolsel, daerah Sulawesi Utara, itu aku ngambil Ocean Mermaid. Ocean Mermaid itu adalah istilahnya kayak license di mana yang aku sudah bisa menjalankan mermaid, maksudnya bermermaid di laut gitu. Jadi cara masuk apa segala macam. Dan pada saat itu hari pertama di Bolsel sedang arusnya kencang, ombaknya tinggi, aku mens. Terus gimana? Jadi pada saat itu tuh emang lumayan lemas, cuman aku mikir kayak masa udah jauh-jauh nggak lulus, masa udah jauh-jauh nggak bisa. Jadi kayak ya udah akhirnya aku. Tapi kalau untuk yang yakin cairannya sih. kamu pakai tampon atau pakai apa? Aku pakai menstrual cup sih waktu Oh cup ya biasa ya. Itu yang cup. paling enakan Paling itu enakan ya. itu betul. Cuman kan balik lagi lebih ke kayak lemesnya, sakit perutnya gitu itu kan. nggak Akhirnya enak. pas pada saat aku turun ya udah aku benar-benar all in segala macam sampai pas udah selesai. Oke udah selesai, udah lulus gitu kan. Ya udah di atas aku mulai kayak ternyata ocean cure me. Iya, udah masuk betul. air ternyata menyenangkan. Iya, jadi kayak walaupun sakit-sakit, tapi kalau pas lagi di dalam air, di dalam laut, perform apa segala macam kayak ya udah lupa aja gitu, kayak nanti Senang pas ya udah kamu selesai dapetin baru sesuatu tiba-tiba yang kamu tuh suka banget, passion banget di situ gitu ya. benar. Tapi aku mau nanya lebih jauh nggak apa-apa ya Rin. Boleh, Ini lebih pribadi deh sebetulnya. Ya kan kalau ngomongin mermaid ya pasti kan walaupun kayaknya pasti cantik, pasti perempuan banget, pasti kita ini ngebayangin ini kan kayak gitu ya Iya, gitu betul. ya. Terus tapi kan orang juga selamanya mikir bahwa kalau mermaid itu bodinya tuh mesti body yang
Tahu kan yang yang langsing gitu. Iya, Nah iya, sekarang iya, kamu iya. kan curvy dan berisi. Nah itu gimana? Oke, nah aku kenapa pengen jadi mermaid dan instruktur mermaid? Aku juga pengen nge-break through sebuah asumsi itu. Kayak asumsi kalau jadi mermaid tuh harus badannya yang langsing, harus putih, harus cantik, enggak. Jadi kamu misalnya punya badan curvy kayak aku, punya badan yang Ngisi extra gitu. large pun juga mau jadi mermaid itu tetap cantik. Kenapa? Karena kamu wanita, kamu pantas dipuja gitu. Padahal kalau teman saya gini, kalau kegedean kayak lo ya lah ya katanya gitu ya. Lo tuh bukan jadi mermaidnya, kan tahu kan ya waktu si Ariel yang jadi tahu kan yang jadi guritanya itu, lo jadi si Ursulanya anak aja. Bilang gue pengen jadi mermaidnya, semua juga pengen jadi mermaidnya gitu ya. Jadi tuh apa ya? Kadang-kadang tuh orang-orang teman-teman aku, especially yang badan-badannya emang kayak aku atau lebih besar tuh kadang kayak, tapi aku nggak pede sama badan aku misalnya gitu, karena ya kembali lagi stereotype kan, kalau misalnya mermaid tuh badannya harus bagus. Terus aku tuh bilang enggak, coba dulu aja gitu, coba dulu. Aku biasanya kayak coba pakai tail dulu, coba ini dulu, coba Tapi aku kamu fotoin. kayak saingan-saingan kamu tuh bentukan badannya kayak yang mungil-mungil itu, maksudnya yang benar-benar langsing-langsing itu, atau banyak juga yang kayak kamu? Banyak juga yang kayak aku. Dan kalau secara di pasar gitu, oke-oke aja. Oke-oke aja. Yang dihitung tuh bukan langsing atau molehnya gitu, Enggak. tapi apa yang dihitung? Performance-nya. Eh, how halus. she can Liukannya deliberate gitunya. the story. Jadi tuh gini, Oh. kalau di perform di akuarium itu tuh pasti akan ada ceritanya, akan ada kayak ekspresi mukanya. Nah, Tapi itu pernah tuh nggak dapet caranya penolakan karena gitu. memang ada berisi? Pasti Oh, ada. ada. Cuman biasanya kalau misalnya Apa yang paling julid yang orang ngomong ke kamu? ya itu sih lebih ke kayak aduh Kak sorry tapi untuk ukuran bodinya masih belum masuk nih ke Terus kita. kamu jawabnya gitu. apa? Oh ya udah it's okay, berarti emang nggak cocok aja. Ih dia mah gitu ya. Sorry Kak, kita bales. positivity. Ih, oh gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya ya udah nggak apa-apa. Padahal dibalik. It's your loss. Jadi kayak it's your bukan loss. rezeki Allah dapetin Bukan rezeki gue Allah, artinya gitu kan kayak gitu ya. Tapi iya lah pokoknya gitu. Intinya oh ya sudah tapi ada tapi gitu ada pasti ada lah. Tapi ya balik lagi gimana kita kayak gimana kita reaction ke penolakan itu kan. Kalau aku sih ya oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi aku akan cari tempat Kalau lain. si mermaid ini pasti dancing atau enggak juga? Performs tuh sebenarnya nggak cuma dancing. Kita tuh kan ada kayak beberapa gerakan-gerakan yang bagus, meliuk apa segala macam gitu. Jadi kayak dancingnya mungkin di situ. Tapi kalau misalnya dancing as kayak dua kaki itu namanya underwater dance. Jadi beda lagi. Kamu dua-duanya kan? Aku dua-duanya, betul. Sekarang mana yang lebih banyak? Yang dancing apa yang mermaiding? Masih mermaiding. Kalau dancing tuh biasanya itu dipakai buat kayak komersial sih. Komersial. Oh, kayak buat iklan-iklan. Buat lah iklan-iklan ya. dan lain-lain gitu. Dan biasanya buat photoshoot juga banyak sih gitu. Tetep sih tapi ya, kan tetap aja cuma 3 menit. Naik, Iya, betul. turun lagi 3 menit gitu kan ya. Lumayan. Biasanya sih kalau kita bisa bisa tahan napas yang 3 menit 46 detik itu di dalam air tuh kita paling tuh 1 menit terus nanti naik lagi. Terus nanti turun 1 menit lagi naik Karena lagi. kamu masih mesti ngitung lagi kan kedalamannya itu. Betul, kedalamannya. Terus Paling habis itu dalam sama berapa ini. dalam? Kalau buat mermaid itu sebenarnya maksimal di 5 meter. Oh oke. Kalau untuk underwater dance sebenarnya 5 meter juga. Cuman kadang-kadang kalau misalnya di akuarium pas aku Itu coba tuh perform telinga udah gak enak gak sih sebetulnya? Pas harus gitu? Enggak ya? equalize sih. Harus sering-sering equalize tuh jadi kayak kita tuh supaya nge-pop up si kuping ini bisa buka biar buka. gitu. Karena kan kita kalau turun kupingnya akan squeeze in supaya kita nyaman di squeeze out ya gitu. Di dalam air? Di dalam air. Jadi kita kayak ngeluarin ingus gitu tapi ditutup supaya bisa ke kuping gitu. Ini nextnya kamu mau apa? Tetap akan mermaiding selama-lamanya atau tiba-tiba ya tergantung dong, bisa aja nanti gitu berubah lagi bosen misalkan. Mermaiding tuh nggak cuma mermaiding doang. Mermaiding tuh kita bisa kayak berkarya bikin Dan kamu kan pengen jadi yang sekarang kamu pakai? Iya, kayak aksesorisnya. Ini Terus kamu habis jual itu, juga? Jual juga, tailnya pun aku jual.
ada beberapa yang aku jual ke teman-teman mermaid Jadi aku. kamu bikin, kamu jual. Produksi lah gitu maksudnya. Iya, ada produksi sendiri atau misalnya swimsuitnya. Jadi itu kan misalnya mermaid yang ada yang cuman bawahannya doang, ada yang satu piece gini. Nah, ini namanya one piece. Kita nggak pernah kepikiran kan bahwa ini ada bisnis baru gitu ya. Betul. Pasarnya dan ada pasarnya. Ada. Yang beli itu siapa? Yang memang penari juga atau barangkali orang pengen aja buat foto? Ada aja yang gini, jadi tuh orang-orang yang komersial non komersial tuh pasti ada aja yang kayak butuh nih yang buat mermaid tim gitu, atau enggak misalnya yang emang mermaids pun pasti kayak nggak cuman satu tuh pasti telnya banyak. Kamu kan gini dari corporate terusnya udah free diving sih lain lah itu mah hobi ya. Terus kamu udah pindah lagi ke sini. Kata kamu tenang di sini. Sebenarnya kamu lari dari apa sih? Dari disekonomi aja sih, enggak deng. Jadi yang udah yang oke. Jadi jujurnya gimana? Kalau misalnya lari sih enggak ya, lebih ke arah apa ya? Aku emang udah pengen break free aja dari kehidupan corporate yang apa sih nyebelinnya di mana sih si corporate itu? Kamu dikejar-kejar sama deadline lah kak? Lebih mungkin karena aku biasa handle level-level tinggi. Jadi kayak waktu untuk diriku tuh kurang. Kamu karena kerja di mana jadi pengen tahu saya. Jangan kita sama satu pekerjaan. Enggak, aku berprofesi sebagai executive assistant sebelumnya, which is aku handle banyak C-level, ya kan. Nah, handle C-level itu tuh lebih diutamakan daripada myself sebenarnya kan, pasti. Iya, pastilah. That's why kayak kok lama-lama capek, kok lama-lama capek dan waktuku juga lebih banyak kesita untuk mereka biasanya. Kamu tuh udah menikah belum? Aku kebetulan pernah. Oh pernah menikah? Pernah menikah. Berapa lama? Udah lama kah gitu? Udah lama, zaman Covid, tapi terus ya udah pisah aja gitu karena ya biasa lah ya pas nggak cocok aja. Yang nggak cocok aja gitu. Terus setelah itu ya udah aku kerja terus menemukan mermaid ini, then I fall in love with mermaid, bucin banget ya udah sampai sekarang. Sekarang kamu punya pasangan nggak? Aku ada partner. Nah partner kamu ini tahu kamu mermaiding tahu? Tahu. Dia mermaiding juga nggak? Mau aku cemplungin sih. Oke. Ini agak sensi memang kan. Sebetulnya gini, kamu kan dulu waktu menikah berarti pasangan kamu laki-laki dong. Sekarang pasangan kamu laki-laki atau perempuan? Can be both ya. Oh, jadi kamu sebetulnya terbuka? Terbuka. Cuman kalau untuk reveal sekarang partner aku siapa? Gak usah dulu. Masih rahasia. Tapi intinya sekarang gini, kamu kalau kan karena kamu bisa both ini, kamu pernah nggak sih dapet ceritaan yang gak asik karena kamu bisa both? Cerita nggak asik tuh mungkin karena aku tipe orangnya juga nggak yang kasih lihat. Ya? Aku nggak peduli dan aku nggak ngasih lihat juga sih my sexuality appearance-nya tuh kayak apa gitu. Jadi kayak preference-nya nggak tahu. Jadi benar-benar untuk ke arah orang situ ada yang nanya, ada yang ngedeketin kamu. Kamu kan sekarang bentuknya tuh mermaid ya. Kamu tau nggak sih itu punya fantasi sendiri loh buat orang lain. Ada orang yang punya fantasi pas ngeliat kamu, oh that's what I want gitu langsung. Kan bisa gitu kan? Betul. Gara-gara nontonnya itu tuh yang gue mau tuh yang itu gitu. Kamu sempet gak dikejar-kejar gitu sama orang? Aku tipe orangnya tuh yang benar-benar membatasi sih. Jadi misalnya pun ada yang deketin aku atau misalnya ada yang ya udah TP-TP lah udah ketahuan tuh biasanya aku kayak udah jaga jarak atau enggak lebih ke ya udah lo butuhnya apa misalnya gitu. Misalnya emang dia ngedeketin aku awalnya karena kerjaan misalnya gitu. Dan ya udah it's just sebatas kerjaan aja gitu. Aku nggak akan kasih celah misalnya dia sampai deket apa segala macam. Cerita karena kamu udah punya partner atau karena memang kamu dulu tuh gara-gara yang cerai itu nggak asik juga? Nggak juga sih, lebih ke karena emang diriku tuh ya karena aku udah fokusnya ke mermaid, udah fokusnya ke satu aja, dan ya udah aku yang lainnya tuh sebagai obstacle aja mikirnya, dan ya udah maksudnya aku nggak mau yang orang-orang masuk apa segala macam terus nggak ada filter, nggak sih. Jadi di diriku tuh udah punya fansnya sendiri udah, gitu. Sampai segitu aja deh. Iya sampai segitu aja, betul. Gitu. Jadi aku tetap bisa fokus sama main goals. Partner yang sekarang berapa lama udah?
Almost 4 years. Loh berarti sebelum kamu mermaiding dong? Sebelum aku mermaiding, benar. Oh ini satu free diver juga kah atau gimana? Aku yang cemplungin ke free dive. Oh. Jadi kayak tadinya dia bukan sama sekali free divers, cuman aku cemplungin ke free dive sih sekarang gitu. Jadi maksudnya biar bisa temenin juga kan kemana-mana. Apalagi yang pertama kali adalah syarat pertama kali adalah pokoknya kalau sampai diving nggak boleh sendirian. Iya, Karena betul. bisa anything can happen Betul, lah. betul. Kan namanya juga kita di air, kalau di laut kan kita berhubungan dengan nature kan. Jadi ya kita nggak tahu apa Rin, yang terjadi. aku tuh pengen nanya lebih jauh mengenai your preference sebetulnya. Kenapa? Karena gini, kamu tuh konsepnya tuh perempuan banget gitu loh. Dan kalau di kepala kita karena fantasy ya, kalau mestinya tuh mermaid itu ketemu sama pangeran kayak si Iya, Ariel gitu betul, loh. Udah betul. itu dari kepala gitu loh. Udah pokoknya di brainwash gitu aja. Terus pas kamu bilang, oh aku ada preference lain, bisa juga loh dengan yang cantik juga. Gimana gitu loh. Ada dijulitin orang nggak sih pasti? Kamu bilang tadi orang pada nggak tahu. Tapi kalau yang tahu deh gitu. Kalau yang tahu nggak juga sih, karena kita semua respect sama our apa ya? Tapi you feel different nggak dengan begitu? Jujur biasa aja lagi. I mean like ya udah kayak sama apa namanya male or female menurut aku sama aja gitu. Karena kan orang balik lagi ke Kamu tuh sikapnya apa sih masing-masing. apa namanya Z atau millennials? Zillennial. Kamu apa 97? Aku 96. Oh Jadi iya kayak udah menat ujung-ujung banget iya, kan 97 zillennial. udah ini ya. Betul. Oh, oke Jadi aku oke. zillennial. Jadi kayak tipenya tuh milenialnya ada, tapi Z-nya tuh ada. Jadi benar-benar di tengah banget Ada nih. nggak sih waktu tuh nggak pengen masuk air? Ada nggak? Aduh lagi males sih ke air gitu lagi. Ada kok ada. Tapi kayak ya udah kalau misalnya aku lagi kayak gitu kayak udah muak banget. Itu waktu itu waktu pas udah mau deket-deket competition justru karena kan udah latihan terus kan. Jadi kayak udah enek gitu. Kayak akhirnya aku seminggu atau enggak 4 hari sebelum apa namanya competition tuh aku ya udah aku nggak mau masuk air dulu gitu. Buat kamu me time kamu ngapain? Gak masuk ke air lagi dong. Me time aku macem-macem. Aku tuh suka baca komik. Aku suka Komik apa? macem-macem juga One Piece. Enggak. Apa dong? Ya maksudnya komiknya ya ada sama One Piece juga. Tapi kalau yang gede-gede tuh yang apa ya shonen banget yang cowok banget tuh kayak Tokyo Ghoul atau enggak yang si Chainsaw Man kayak gitu. Tapi Iya. kalau yang cewek-cewek tuh kayak si Sailor Moon. BTW nama mermaid aku adalah mermaid Usagi. Terinspirasi dari Usagi Sailor Moon. Oh iya Tuhan. Secinta banget aku sama Sailor Moon Oke itu. deh. Sementara orang yang denger di sana katanya apaan unagi? Iya, Lain. Itu sushi ya. itu sushi. Kalau misalkan nggak biasa ngeliatin apa namanya komik nggak tahu. Nggak memang. tahu, Jadi betul. kalau memang you're lost, you're okay, nggak apa-apa Yes, kok. correct. Ini buat orang-orang lain memang ini another world aja. Bener, gitu. dunia perwibuan anime ini memang agak lain sih. Ada beberapa apa namanya kenalan aku yang agak Bener. tergila-gila. Jadi kita gitu. Nah, terus jadi me time kamu tuh baca komik, apalagi nonton? Ya nonton juga balik lagi nonton anime dan nonton Netflix. Terus juga aku suka dengerin musik kayak Gini deh. Ke depan kamu ya, apa yang di kepala kamu? Oh, barangkali nanti pengen punya anak-anak mermaid. Kamu mesti kawin dong punya anak gitu atau oh enggak itu enggak masuk dalam planning aku dalam waktu 10-20 tahun atau gimana? kalau untuk plan diri sendiri misalnya kayak marriage or something itu Kan kalau kamu punya anak mesti ada dong Iya. gitu ya bapaknya lah gitu. jujur aku memang sudah menganut untuk free child dari dulu. Oh. Jadi, tapi- why? Tell me, kenapa? Pengen tahu aku. In this economy kembali lagi kayak free child in this economy. Ekonomi emang anak tuh mahal katanya Anak ya. tuh mahal Oh, gitu terus ya? kayak harus 25/7 ngurusin anak menurut aku ya karena kan Kamu tahu nggak sih ada namanya babysitter? cuman aku nggak percaya. Ada mbok-mbok baik-baik hati dan tidak Betul, sombong. tapi aku suka nggak percaya sih sama orang. Jadi kayak apa ya terlalu. Tapi kamu gak kepengen ya lihat ada yang manusia mungil, terus mukanya mirip kamu, terus manggil kamu, kamu gak pengen ya? Kita cumi-cumiin ya. Enggak lagi. Enggak, Enggak. sama sekali. Enggak. Kamu gak anak Tapi kecil, lucu lucu. gak? Aku suka anak kecil. Aku suka banget anak kecil. Makanya aku Bayangin juga gak sih kamu ngajar. punya baby nih, Aha. kamu pakai intel gitu ya, Aha. terus berenang sama kamu. Aku lebih suka ngurusin anak orang lagi. Kayak Kayak gimana ya kalau untuk anak sendiri tuh aku ya karena aku sudah komit untuk free child jadi kayak ya udah I'm not kapan thinking kamu about- commit free child tadi?
Childless by semenjak- choice katanya ngomongnya gitu Iya tuh. betul. Semenjak aku melihat banyak gonjang-ganjing aja sih yang nggak di indeks ekonomi juga kayak semenjak COVID lah. Oh semenjak kamu COVID. punya masalah sama itu bukan? Enggak juga sih. Pernikahan kamu. Waktu kamu nikah kamu tetap mau punya anak apa udah nggak mau punya anak? Udah emang? nggak mau punya anak. Jadi waktu pas nikah udah bilang juga. Udah Kita bilang. nggak usah punya anak ya gitu. Kita berdua aja selamanya bahagia Iya. sejahtera. Oke gitu kan ya. Oh, oke. Gitu. Tapi ya udah apa namanya aku lebih prefer untuk kayak ya udah ngajarin mermaid anak-anak kecil yang lain terus Iya habis sih, itu lucu ngajarin juga sih sebetulnya. berenang Udah anak itu pas kecil biasanya kan lain. emaknya yang ngurusin, kita kan bagian begitunya doang. Iya, Oh, oke lah saya terima. Tapi gini. Nanti one day nanti kamu udah tua gitu ya. Masih bisa mermaiding bisa memang barangkali ya. Tapi kamu gak kepengen nanti kamu kan finally nanti setelah kita tua semua yang barengan sama kita itu kan keluarga kita. Benar. Balik lagi ya kalau aku ngelihat ke apa sih namanya keluarga-keluarga sepupu-sepupu aku atau teman-teman aku tuh mereka yang tua-tua tuh ya udah nanti kalau anaknya udah punya anak apa segala macem akan tetap berdua lagi kan mereka. Jadi dia cuma bilang mau punya anak 20 pun Iya, gitu loh. tetap Pas lo aja. tua lo Nanti tuh sendirian pas- lagi karena nah. itu anak-anak itu ntar juga akan bubar Betul. gitu kan. Jadi kayak akan balik lagi. Maksudnya tuanya tuh ya akan tetap berdua lagi atau nggak misalnya sendiri pun atau berdua pun ya pokoknya tetap mereka lagi gitu. Ingat ya, di sini kita listen tapi nggak ngejudge. Jadi kita cuma mau bukain Listen point and of view judge. untuk banyak orang. betul. Bahwa kita akan setuju atau tidak, nggak ada urusan sama setuju apa tidak. Betul. Kita lagi dengerin aja. Jadi kalau kamu ada yang apaan lagi, terserah. Kan semua orang bisa punya pendapat, Betul. which is bener atau salah nggak kita bahas di sini. Jadi lebih ke arah bahwa oke, point of view-nya ke situ karena ternyata lu sendiri juga nanti. Aku mikirnya Tapi- gitu sih. Gini, kamu pernah mikir gak bahwa you gonna miss something? Kamu tuh gak pernah ngerasain hamil. Hamil is amazing loh. I know, but again. Dan laki-laki itu gak bisa hamil tau gak? Kita tuh ya jadi lebih tinggi gitu ya, berbeda sama mereka karena they never feel that. Ya. Dan dia gak bakal pernah gitu. Terus kamu I gak know, pengen? but Itu privilege kita loh sebagai perempuan. ya, but again, I choose not to. Kayak aku memilih untuk tidak merasakan itu. terus Iya, untuk dia tidak- ini loh, dia konsisten banget Iya. loh. Padahal ini udah saya cumi-cumiin, udah ke kiri, udah ke kanan, tetap enggak kok. Saya milihnya udah gitu aja. Yes, Oke. kayak aku juga mikirnya misalnya nanti one day aku sudah tua atau gimana, aku juga pengen move sih. Maksudnya rencananya aku pengen pindah either keluar kota atau keluar negeri yang memang bisa slow living. Kabur aja dulu. Ya kabur aja dulu, tapi kan udah tua. Jadi I mean ya bener-bener yang Berarti kamu udah ngumpulin uang dulu yang banyak Ya, gitu. betul. Ada nggak sih kira-kira negara mana yang udah kamu tuju? Kayaknya ke situ enak deh. New Zealand sih. Oh. Karena maksudnya di New Zealand ya belum pernah ke sana, cuman udah sering banget ngelihat semua. Kamu tahu di sana orang sama domba menyakan domba. Ya itu justru itu yang aku Tenang, cari. Tenang gitu ya. segala macam, dan maksudnya masih deket laut Sekarang juga. kamu tinggal tuh di kota, di Jakarta gitu Iya, maksudnya. aku tinggal di Jakarta. Kamu gak kepengen tempat yang sepi gitu kan? Kamu kayak modelnya yang kayak gitu. Ya itu tapi nanti pada saat aku tua. Jadi maksudnya emang tua aku tuh aku pengennya tempatnya Kapan yang berhenti mermaidingnya kapan? I don't know. Sampai sekarang sih nggak kepikiran karena Nggak itu udah kepikiran. menyenangkan Iya, banget. betul. Karena itu udah menjadi profesi aku sih. Jadi kayak Kalau I don't lagi think sedih I will ngapain? stop. Kalau aku sedih, aku biasanya dengerin musik. Kira nyemplung ke air enggak ya? Enggak lagi. Aku kalau sedih aku dengerin musik sampai aku kayak tenggelam dalam musik itu. Terus aku kayak nggak nangis-nangis juga sih, cuman lebih ke kayak tenggelam aja gitu. Terus sometimes tuh aku kan orangnya imajinasi banget. Jadi aku kayak tiba-tiba ngebayangin scene apa, terus nanti aku kayak gimana. Tapi udah it's just imagination aja. Jot down, besok kita kerjain yuk, pengen tahu gitu ya. Oh. Nanti biasanya dari situ tuh aku bisa kepikiran apa sih bikin scene di apa mermaid biasanya, atau scene di underwater dance. Jadi misalnya kayak aku denger lagu ini gitu kan. Misalnya aku lagi sedih aku denger Pokoknya lagu ini. sekarang sih terus- adalah mermaiding forever. Iya lagi. Ya kita nggak tahu sih 5 tahun 10 tahun yang akan datang gitu ya. Iya. Tapi for now sih itu karena Bahwa kamu sekarang childless by choice. Tapi kan kamu nih yang udah ini. Tapi kan keluarga gimana keluarga? Keluarga nggak ada yang against this. aku anak tunggal kebetulan. Ya apalagi kan? Dan aku juga akhirnya aku cuma sama mamaku doang, berdua doang gitu. Papa ayahku udah meninggal, jadi kayak ya just the two of us. Terus jadi dia nggak apa-apa. ya udah it's your choice aja gitu. Mamaku kayak ya udah terserah lah gitu, terserah adek lah gitu. Ya udah gitu. Terus jadi kayak
enaknya aku berpikir lagi enaknya tuh punya keluarga Tapi kan gini, yang mama, mama sama kamu jelas. Tapi kan mama itu nggak sendiri. Kamu punya om, punya sepupu, punya inilah, entulah, kan banyak kan. Kan ya mereka kan masih ngeliat kamu, ih apaan sih gitu, nggak gitu? enggak sih, mereka kayak ya mind your own business, enaknya sih gitu ya. Ah, ini untung punya keluarga juga kayaknya juga ya yang agak Iya bisa yang aja iya gitu. iya benar. Pun kalau misalnya kayak di luar sana diomongin, ya I don't care juga Tapi sih. ada nggak teman yang kemudian jadi menjauh karena ini? Enggak Kalau mermaiding sih enggak ya. Enggak, Kalau preference? enggak juga. Oh. Jadi ya again karena biasanya tuh yang teman-teman deket banget inner circle itu kan cuman yang kayak 2 orang, 4 orang. Jadi yang tahu juga nggak banyak. Iya, yang tahu juga nggak banyak gitu. Ya udah emang lu lagi yang tahu. Jadi ya udah kita we had each other gitu. Yang nggak tahu ya udah tetap kayak keep it professional Kamu aja. pernah dikecewain gak sih sama laki atau sama perempuan gitu? Pernah gak sih? Pasti sih, maksudnya hidup ya. Nggak mungkin nggak dong, nggak mungkin misalnya di atas terus. Mana atau yang lebih lurus-lurus jahat, aja. perempuan apa laki? Sama aja. Ya, I mean gini, kalau Karena ini misalnya di kamu, maksudnya yang sampai bikin kamu down banget yang mana? Yang perempuan apa yang laki? kalau dikecewakan sebagai as romance, Romance dong. Kalau romance sih cowok ya, tetap ya. Ih, cowok itu. Oke, terusin. Kalau cewek enggak sih. I mean like ya. Bukannya karena kan cewek itu suka yang- lebih sadis katanya. Karena kan maksudnya belum yang sejauh Oh, itu. kamu tidak terlalu sampai hoping kamu juga nggak terlalu panjang kali Iya, ya. betul. Nggak terlalu deket-deket amat. Kalau yang Betul. laki-laki lebih gimana ya? Iya, I mean ya. Karena kan lebih duluannya kan sama yang laki-laki kan gitu. Jadi kayak Tapi preference yang kedua itu terjadi karena kamu kecewa sama laki nggak? nggak juga. Oh enggak ya? Enggak. Tapi dulu-dulu kamu suka nggak? Honestly, dulu sebenarnya tertarik. Cuman kayak masih denial. Terus juga apa sih kayak ini gak sih gitu. Benar gak sih gitu kan. Terus ya udah mulai bisa face myself tuh ya. Ya pas akhirnya ketemu sama Partner yang terakhir? partner yang terakhir gitu. Dia yang bukain? Bukain maksudnya, kamu tuh emang di sini gitu posisinya, nggak gitu? Atau Nggak gitu sebelumnya sih. emang udah sadar, oh iya nih Nggak gitu sih, Nggak emang ya? sebelumnya udah sadar gitu. Cuman kayak I found the right one ya udah. Sebelumnya ada nggak sebelumnya yang lain? Ya deket-deket aja sih Oke. gitu. Boleh nggak nanya yang lebih jauh ya? Pengen tahu aku. Itu ada dunianya sendiri nggak? Kan kamu Setahu udah tahu aku nih, kamu udah ngerti. Oke, ini my preference 2 nih ternyata. Kalau yang nggak laki gampang lah. Kayak yang satu lagi nih, ada dunianya untuk ketemu orang-orang yang sama. Atau kamu punya feeling atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya dibilang feeling sih kita ada kayak namanya radar kali ya. Oh iya. Kalau radar sih mungkin pasti kalau itu ada. Cuman kan kita bukan tipe orang yang kamu ini nggak gitu kan nggak kan. Kecuali di luar negeri. Kalau di luar negeri, luar negeri sih beda lah ya. di Jepang gitu tuh pasti ditanya kayak can I kiss you gitu ada. Tapi kalau di sini kan nggak. Nah kalau misalnya di community kayak gitu sih. Kalau setahu aku sih ada kayak aplikasi atau misalnya kayak di klub Tapi mana. kamu ketemunya bla, bla, orang-orangnya bla, itu bla, dari gitu. mana? Kamu punya community radar aja lagi? Enggak, aku waktu itu dari aplikasi sih. Ya maksudnya kayak dating app gitu. Tapi memang udah tahu. Iya udah tahu gitu. Jadi dari situ biasanya nanti ketemu yang kayak gitu. Nggak Tapi serem ya pakai dating app gitu? awalnya Takutnya sih penipuan. iya, segala cuman kan balik lagi kan ya sama aja kayak dating app ya. yang sama yang cowok sama aja sih sebetulnya. sebenarnya. Cuman ya udah tergantung nanti kita gimana kan. Dan ini berhasil yang ini. Yang ini berhasil. Jadi sekarang nih ceritanya sekarang tuh kayaknya kamu di posisi yang udah yang tenang ya. Tenang, betul. Dapat kerjaan yang kamu suka, Betul, yang menyenangkan hati. betul. Terus kemudian ada partner juga di sana yang udah 4 Betul. tahun. Saya mau tanya sekarang gini. Titik yang paling rendah dalam hidup kamu pas kapan? 2020 kayaknya. Again tuh gara-gara itu doang lagi. 2020 deh. Apa tuh pas yang pisah? 20 ya kayaknya 20. Lebih ke kayak my ex itu NPD, Oke. ADHD, terus kayak jadi satu aja gitu. Terus waktu pas Kamu dipukul gak sih? kekerasan sih enggak secara tapi verbal? secara mental iya. Verbal berarti omongannya juga gak No sih? verbal sih. Oh, lebih ke verbal kayak juga? apa ya? Dibiarkan. Caranya ngediemin. Oh, Terus iya. habis itu yang
dingin yang kayak gitu loh. Terus kayak yang sebelumnya tapi dikekep banget, kayak misalnya diposesifin apa segala macem apa-apa harus sama dia misalnya gitu. Terus tiba-tiba once dia berubah, terus dia kayak misalnya sama yang lain, terus kayak dicuekin apa segala macem, ada masalah bukan yang diselesain tapi didiemin kayak gitu-gitu sih. Terus kayak ngomong nggak didengar. Waktu dia menang kamu tuh bener-bener udah kayaknya capek, sakit dan segala macam. Iya, itu kayak beda sama kamu yang sekarang. Betul. It's yang so kamu different. Ketawa banget, kamu kayak confidence banget gitu kan. Betul. It's so different, kayak in that era tuh bener-bener yang I'm lost myself gitu, kayak sampai di titik itu sih. Dan aku jujur dulu sempat kayak sempat konseling juga sama psikolog kayak nggak bisa dapetin diri kamu lagi betul gitu. Dan memang dia waktu itu nyaranin kamu tuh sukanya apa, sampai dikulik akhirnya cari deh gitu ya sesuatu yang bisa melepaskan permasalahan kamu. Dan kamu dapet sekarang. Aku suka air, jadi kayak ya udah akhirnya aku waktu itu mencoba untuk free dive gitu. Dan ternyata ya benar, free dive itu meditasi itu benar. Jadi ya nggak cuma free dive sih, maksudnya mermaiding or something yang menurut aku di dalam air berenang atau yang penting badan di air, kepala di air tuh menurut aku meditating. Boleh nggak sih aku minta kamu berdiri terus muter gitu biar yang lain tuh bisa lihat kamu tuh kostum kamu tuh hari ini tuh. Boleh banget. Karena cakep banget tuh lihat. Ini adalah kostum yang namanya one piece di mana jadi satu tail dan atasannya. Kalau yang satunya itu yang two piece, jadi yang dia pakai atasannya sendiri. Oh iya. Dan ini adalah oh my god. my costume. Costume ini yang memang aku pesen waktu itu di namanya SMD Mermaid. Mermaid. Itu swimsuit loh, jadi maksudnya emang basah nggak apa-apa gitu kan. Ini adalah swimsuit, jadi emang ada di air di kayak apa sih namanya sprinkle ini tuh memang ya nggak apa-apa, di air malah lebih bagus, apalagi kalau misalnya ada cahaya ini kan bakal nyala kan, jadi kayak ya lebih bagus kalau misalnya dalam. Ini bisa kebayang ya nanti ya, dia nyelam di bawah terus di antara coral gitu, terus dia keluar bener-bener gitu kayaknya, terus lihat matanya kiri kanan beda warnanya, jadi magic gitu. Betul. Kamu sebelum ini kamu tuh segenit ini, segerli ini nggak sebelumnya? Aku andro lagi kak, androgen. Jadi kayak whenever I want, I can be tomboy, I can be feminine. Gitu. Tapi mostly apa? Dulu sebelum mermaid tomboy, Paul. Sekarang udah mermaid feminim, Paul. Kayaknya udah gak bakal bisa balik lagi kalau ngelihat kayaknya, karena kamu happy banget kayak di sini ya. Iya sih. Mungkin kalau misalnya sisi tomboyku lebih ke kayak casual day aja, yang aku cuma pakai kaos, celana gombrong yang kayak ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau waktu pas mermaid tuh I should be pretty. Kelihatan sih memang pretty. Pengen tahu dong lebih jauhnya gini nih. Sekarang yang bikin kamu happy apa? Small happiness kamu apa? Small happiness aku tuh kalau aku bisa memperkenalkan mermaid ke semua orang. Ya itu menurutku, kalaupun cuma cerita kayak gini, misalnya ngobrol gini aja tuh, aku udah seneng banget, karena aku udah bisa spread seenggaknya kita knowledge tahu loh, kita tentang kan mermaid atau nggak tahu nih ada satu pokoknya pekerjaan gitu ya, yang namanya mermaid gitu loh. Kita nggak tahu, mermaiding tuh nggak pernah tahu. That's why. Nah, jadi ini ada satu, ini menyenangkan. Apalagi yang lain? Itu terus habis itu ya small things aku adalah aku suka, mungkin kebawa dari pekerjaan yang dulu kali ya. Aku suka kayak ngerjain perintilan-perintilan kecil gitu sih. Kayak misalnya yang ngatur jadwal aku sendiri, atau enggak misalnya itu satisfy gitu ya? Iya, kayak puas gitu. Terus belum lagi misalnya ya ngegame tuh juga sebenarnya sloping sekali ya. Kerjaan udah full di sini ya. Nah ini sambil nabung dong, karena kamu cita-cita mau pindah atau mau ke tempat yang sepi, tenang, segala macem. Tapi kamu kan sebenarnya ada tomboy, ada sisi lainnya. Kamu sama sekali nggak suka sama keramaian? Keramaian suka, aku ambivert juga kebetulan. So tergantung kondisi. Kalau misalnya kondisi, misalnya memang aku lagi acara atau memang aku lagi ke event, pasti rame dan it's okay. Bahkan di keramaian pun itu aku bisa kayak sambil ngajak ngobrol orang, aku bisa sambil networking dan lain-lain. Tapi misalnya once itu over, drain out, balik lagi kayak me my time social dulu, battery is empty gitu dong ya. udah pindah ke tempat lain kita, langsung ini diam. dulu bentar ya, bergeser dulu misalnya gitu. Jadi kayak ya ada switch on off-nya.
gitu. Thank you banget ya Rin. Sama-sama, Aku belajar Kak. banyak hari ini karena apa ya? Aku kan masih yang konvensional banget gitu. Iya, benar, Melihat benar, orang benar. itu kerja itu ya Taunya betul. cuman Making kayak money tuh kantoran. ceritanya yang biasa-biasa Iya, aja gitu. iya, Dan benar, ini benar, this is benar. different gitu That's ya. why. Pernah gak sih kamu dapet job yang dapat yang jadi dapatnya tuh besar banget gitu bayarannya? Sebenarnya pernah menjadi mermaid di India waktu itu. Pernah Hey. ditawarin. Jadi tuh gini, mermaid Indonesia tuh lagi banyak banget ditawarin untuk kerja di India di akuarium di India dan di beberapa kota gitu dan lumayan. Lagunya beda dong pasti ya. Iya, lagunya India. benar beda, lagu India. Tapi gede banget. Cuman again di situ tuh 2 bulan. Harus stay 2 sampai 3 bulan lah. Tapi Terus? gede memang. Cuman karena balik lagi aku sama mamaku cuma berdua doang, jadi aku kayak nggak tega lah ninggalin mamaku, dan mamaku juga udah tua kan. Berapa Jadi sih udah- tuanya? Mamaku tuh kelahiran 56, beda 40 tahun sama aku. Oh, Berarti lumayan 69 sih, ha. tahun sekarang. Jadi kayak aku worry lah kalau misalnya ninggalin mamaku tuh sampai selama itu gitu. Dan mamaku juga kayak ya kalau bisa jangan lama-lama lah gitu untuk ninggalinnya. Jadi ya udahlah, akhirnya aku memilih untuk ya udah aku fokus Karena dulu baru dari aja. India. Coba yang nawarin dari New Zealand. Kayaknya dia berangkat juga, dibawa juga ibunya kayaknya. Mungkin ya. Iya gak sih? Bawa aja deh mama sekalian gitu ya. Mungkin ya kalau ada Dari New semua Zealand. ini kita dapat cerita baru ya gitu. Kekhawatiran kamu yang paling besar apa cuma? Berhubungan sama pekerjaan dan lain-lain ya. Lebih ke arah ini sih, kekhawatiranku tuh orang-orang tuh small mindset yang kayak apa sih mermaid gitu, misalnya kayak memandang rendah gitu loh, kayak misalnya apa sih mermaid cuman gitu doang Terus jawaban kamu apa? aku bakal bilang kalau kamu lihat mungkin segampang itu, coba kamu rasain. Maksudnya kayak coba kamu rasain, misalnya pakai dulu baju mermaid. Apa nggak susah kalau kamu nggak tahu caranya gitu misalnya, atau enggak kayak Apalagi basah-basah ya di dalam. apalagi tuh. basah-basah di Naik dalam, turun, naik Oke. turun gitu. Jadi kayak keresahan aku di situ. Terus kayak misalnya kayak aku fire on nih misalnya ngejelasin tentang mermaid, tapi yang mendengarkan aku tuh tidak excited, justru kayak males gitu. Itu Oh gitu, udah itu gitu kayak ya. oh ya udah oke gitu. Dan ya aku kayak oh ya udah, dan ya udah sampai situ aja. Aku nggak akan ngejelasin lebih lanjut gitu. Cuman aku resahnya lebih ke kayak oh berarti dia nggak excited nih gitu tentang mermaid. Apa yang bikin dia excited ya? Misalnya kayak aku harus ngejelasin yang apa ya gitu sih. Tapi aku tidak Nggak maksa juga. nggak maksa juga. Kayak aku pengen kasih tahu, spread the word about mermaid aja gitu sebenarnya. Tapi khawatirnya nggak, aku mikir gini, khawatir nggak bisa berenang lagi, misalkan khawatir, misalkan kalau kayak kesehatan, kamu nggak khawatir itu? Balik Nggak, lagi nggak nggak sih? kepikiran. Sih? Pokoknya dalam keadaan sehat, orang nggak ada yang mikir mengenai penyakit. Ya lagi, tapi kan kembali lagi ke pola hidup kan. Kalau pola hidupnya benar, maksudnya Ya seenggaknya sehat. kan dia berenang dulu, Iya nggak sih, betul, bolak-balik betul. tuh. Dan yang penting konsumsinya juga konsumsi yang bagus-bagus, kayak misalnya tetap makan buah, tetap makan sayur, terus juga nggak banyak minum manis. Itu udah benar-benar kuncian sih buat aku. Terus buat badan nih sekarang, usaha ngurusin badan gitu-gitu nggak? Enggak juga. Aku yang Pokoknya penting udah segini pokoknya. iya, gitu. mau kurus itu bonus buat aku. Yang penting sehat dulu. Sehat. Dan ya aku nge-gym, tapi nge-gymnya bukan buat kurus, tapi buat mengencangkan otot-otot yang aku perlukan untuk mermaid. Nah, itu Gitu. karena kan kamu mesti kerja. Betul, yang nggak kerja Apa pun otot yang juga. paling mesti kencang? Satu otot tangan, hamstring sini, terus juga sama Paha, udah pasti nggak sih? justru backbone. back perut sini, karena mermaid itu lebih core-nya. banyak core-nya di perut sini sama belakang dan tangan. Oh dia gini-gini kan ya? Jadi tuh kaki sebenarnya nggak harus ikutan yang ngeplek-ngeplek itu enggak. Jadi yang banyak mengeluarkan tenaga itu malah dari badannya. tangan, badan sampai pinggul. Oh. Gitu. Jadi memang yang itu yang diperlukan banget sih. Kaki itu sebenarnya butuh buat kayak tambahan tenaga aja. Kalau untuk yang utamanya enggak. Utamanya dari atas sampai Rin, makasih banyak ya Rin Thank you ya. so much, Mudah-mudahan ini ngebuka Kaula. lagi ya satu point of view baru dan kemudian bagaimana orang bisa mendapatkan
kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan dari banyak kali pilihan gitu ya dalam hidup ini. Jadi jangan putus asa gitu. Betul. Small happiness dapat di mana aja. Betul. Contohnya adalah Rin yang sekarang ya. Rin, thank you. Sampai ketemu lagi ya, Thank you Rin so ya. much. Oh ya Kak, aku mau info nih. Boleh. Jadi karena aku instruktur baru di SSI, aku mau kasih promo. Boleh. Buat teman-teman yang penasaran jadi mermaid, at least kayak aku nggak mau kursus deh, nggak mau kursus dapat license, kamu pengen trial aja jadi mermaid tuh bisa. Caranya adalah Didandanin nggak? Didandanin didananin seperti semua, sedap. didananin seperti ini. Nanti kamu juga dapat photoshoot, terus kamu akan dipinjemin tel dan lain-lain. Pokoknya kamu Langsung jadi ngomong sama teman saya, mermaid "Hai, loh. ibu-ibu Ambi pernah jadi mermaid, Nah, yuk kita foto. Itu nanti bisa banget. Kamu bisa kontak aku di Instagram aku. Jadi ya kalau kita jalan-jalan misalkan ke sana ke Jogja ke sini photoshoot udah nggak zaman. Ya. Coba kita nyelam gitu pakai Betul. baju rame-rame gitu kebayang. Itu lucu banget sih, itu seru. Nice. Dan satu lagi, aku tuh bisa roadshow. Jadi aku tuh ada roadshow November ini, aku ke Surabaya. Untuk buka Surabaya, kelas. Surabaya, jangan halo. sedih. Terus Ya. nanti bulan Januari aku ke Gorontalo. Nanti dulu. Tapi kalau kayak Surabaya, Gorontalo kita nyemplungnya di mana? Kan Ada. mesti ada yang kalau di tempat fotonya mesti ada kayak akuariumnya Oh dong. enggak juga. Di pool tuh bisa. Di pool. Yang fotonya juga ikut nyelam, jangan sedih. Jangan sedih. Mau di darat pun juga bagus loh. Nggak cuma di air fotonya. Misalnya kayak dia aku nggak mau nih sampai basah. Aku cuma pengen foto jadi mermaid aja tuh bisa. Gimana nggak basah? Jadi tuh di atas, foto di atas. Oh, sebagai kita kayak mermaid plek-plek gitu-gitu. Oh, iya, kayak oh iya, gini. Tuhan. Atau enggak kayak yang cuman yang pose-pose lucu di atas tuh bisa, nggak harus basah. Jadi kayak Selalu ada gebrakan baru ya dalam hidup ini ya yang belum kita cobain. Betul. Jadi mermaid. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi mermaid, kalian bisa kontak aku di DM. Harganya tuh lagi promo. Sedap. Yang mau ikutan sama saya nanti kapan-kapan kita ngobrol ya. Teman-teman nih circle-nya saya. Ya nanti ya. Jadi boleh nyemplung, boleh nggak juga. Betul. Pokoknya udah pakai mermaid. Betul. Yang penting udah pakai baju. Aduh, mermaid. langsung mikir badan gue oke nggak ya? Badan gue oke lah, jangan takut, bisa dirapihin. Semua tuh bisa diatur. Rin, thank you ya Rin ya. Sama-sama. Dan buat semuanya ya, terima kasih banyak dapat point of view baru, dapat satu pekerjaan yang baru gitu ya. Walaupun ada cerita tadi yang agak-agak beda, yang pasti di sini kita nggak akan ngejudge bener apa salah ya. Kembali lagi nanti ke semua yang nonton. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Lula Unfiltered berikutnya. Originally Julid. Bye.